pembelajaran. Tolong fungsinya dirapikan dulu, ya, agak jarak ya. Lalu handphonenya juga harus dibuka dulu. Jadi kayak diminta baru dikeluarkan handphonenya. Begitu kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Saya Bu. Ya, silakan Raisa. Mari kawan-kawan kita semua berdoa sebelum mulai pelajaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Raisa. Sudah siap belajarnya hari ini? Siap Bu. Sudah siap? Siap. Ibu lihat sudah ada rangkum nih. Gimana kalau SDT terlebih dulu? SDT-nya seperti kemarin. Masih ingat? Mana ini? Cukup fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Terima kasih. Seperti kalau absen kalian ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa yang tidak hadir? Ada Bu. Kenapa Mardiana? Ada yang keluarga yang katanya bingung. Jadi dia baik. Ibu absen dulu ya satu-satu. Hamidah ada? Ada Bu. Raisa? Ada Bu. Aziza ada? Ada Bu. Baik. Selanjutnya ada yang masih ingat tidak mengenai materi sebelumnya, yaitu tentang sikap inovasi. Ada yang tahu apa itu sikap? Yang tidak tingkah laku. Baik, benar sekali apa yang akan dijawab. Sikap itu adalah serangkaian tingkah laku atau perilaku seseorang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai etika berorganisasi. Ibu akan menyampaikan tujuan dari etika berorganisasi ini, yaitu setelah mulai dari materi ini, Ibu akan nanti kita dapat memahami mengenai definisi etika, macam-macam etika maupun bentuk etika, dan kita juga akan dapat menerapkan bagaimana etika itu. Nah, mengenai etika nih, ada yang tahu etika itu apa? Saya tahu Bu. Ya. Etika itu seperti aturan Bu. Benar sekali jawabannya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai etika berorganisasi. Selama Ibu jelaskan, Ibu harap kalian menyimak apa yang Ibu jelaskan, lalu akan sendiri dan tolong dicatat apa yang Ibu jelaskan nanti. Mengerti? Mengerti Ibu. Baik. Etika berorganisasi. Nah, etika itu adalah aturan yang mengatur tingkah laku dan itu yang di belakang kenapa ribut? Coba yang di belakang jelaskan lagi apa yang dijelaskan tadi. Nggak tahu Ibu. Nah, nggak bisa kan? Makanya lain kali itu diperhatikan. Kita di sini untuk belajar, bukan hal-hal yang tidak penting. Untuk kedepannya, Ibu nggak mau ada lagi yang mau ngobrol, asik sendiri, ataupun yang lainnya. Kalau misalkan ada, silahkan keluar dari ruangan Ibu. Mengerti? Mengerti Ibu. Sekarang Ibu akan ulangi menjelaskan ini. Yang di belakang ada di sini, perhatikan. Lalu catat hal-hal penting yang Ibu jelaskan. Baik. Etika berorganisasi. Nah, etika itu adalah aturan yang mengatur tingkah laku baik itu individu maupun kelompok. Seperti kita nih, guru dan murid itu ada etikanya. Contohnya, seperti sekarang kalian menyimak dan menghargai ketika Ibu berbicara. Paham? Paham Bu. Nah, selain yang Ibu sebutkan tadi, ada yang bisa menyebutkan contoh dari etika seorang murid kepada gurunya? Rasanya Bu, Ya, dipastikan. contohnya seperti kalau kita bertemu guru di lingkungan luar, seharusnya kita memberi salam atau menyapa Ibu. Benar sekali jawabannya. Nah, selain jawaban dari Raisa tadi, ada yang bisa menyebutkan lagi? Saya Bu, Baik, tidak apa. ketika ingin keluar kelas, izin terlebih dahulu. Benar sekali jawabannya. Beri tepuk tangan semuanya. Bagaimana anak-anak? Apakah cukup jelas? Jelas Bu. Nah, menurut kalian, bagaimana jika guru memberikan tugas apa contoh etika murid dalam situasi itu? Ya, Anis? Murid harus mengerjakan tugas tepat waktu, Bu, dan
Tidak menyontek, Ibu. Bagus sekali. Nah, tapi kalau ada murid yang kesulitan memahami tugasnya, apa yang sebaiknya dilakukan? Ibu, saya ibu. Iya, Vidya. Menurut saya, mereka seharusnya bertanya kepada guru atau teman untuk meminta penjelasan, Bu. Ibu, saya setuju. Tapi lebih baik mereka mencoba dulu sebelum bertanya. Kalau tidak, mereka jadi kurang mandiri, Bu. Benar sekali jawabannya. Tepuk tangan semuanya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, Ibu akan menampilkan video. Di dalam video itu nanti ada definisi dari etika berorganisasi, lalu macam-macam etika berorganisasi, bentuk etika berorganisasi, dan yang terakhir ada contoh etika berorganisasi. Silakan kalian simak, lalu nanti datang PPT-nya. Oke. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa etika organisasi adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan aturan dan sebuah wadah dan perilaku setiap anak anggota dalam wadah tersebut. Sekarang kita telah mengetahui apa itu etika dalam berorganisasi. Tetapi, apa kalian tahu apa aja sih etika dalam berorganisasi? Yuk, mari kita baca bersama. 1. Melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia. 3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 4. Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. 5. Menjaga kerjasama secara kooperatif dan mendukung kerja lain yang terkait dalam rangkaian pencapaian tujuan. 6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. 7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. 8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. 9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Nah, bagaimana? Apakah videonya cukup jelas? Jelas, Bu. Dapat dipahami? Paham, Bu. Baik, tadi sudah dicatat poin-poin pentingnya. Nah, Bu. Nah, sekarang kalian ada tugas. Ibu akan membagikan kalian tugas di sini. Ibu punya kartu yang sudah Ibu baca. Ibu akan bagikan sekarang kartunya. Baik, untuk tugasnya Ibu akan jelaskan. Nah, di dalam kartu itu bisa kalian lihat, di situ adalah kata kunci. Masing-masing orang itu ada yang sama kata kuncinya dan ada yang berbeda. Untuk kata kunci yang sama itu silahkan bergabung karena itu adalah kelompok kalian. Misalkan nih dari macam-macam. Nah, kelompoknya itu sesama yang megang kata kunci macam-macam etika berorganisasi. Gimana, paham? Paham, Bu. Baik, coba bentuk kelompoknya dulu. Nah, kalau untuk tugasnya, Ibu persilahkan sekarang kalian untuk membuka HP-nya. Oke, baik. Dari kata kunci itu akan menjadi pembahasan atau materi yang akan kalian cari. Silahkan kalian cari referensi baik itu di Google maupun di jurnal, artikel dan sebagainya. Kalian cari, misalkan nih macam-macam etika berorganisasi. Nah, itu silahkan kalian cari apa saja macam-macam itu, lalu jelaskan dan bagaimana. Intinya apa yang kalian cari itu adalah berkaitan mengenai kata kunci itu. Bagaimana, paham? Paham. Baik, silakan dikerjakan. Untuk yang tidak paham, silakan bertanya ya. Ada yang tidak mengerti? Berarti, Bu. Ya, silakan lanjutkan ya. Nanti ketika kalian sudah selesai tugasnya, kalian akan mempresentasikannya ke depan. Paham? Paham. Baik. Lanjutkan ya tugasnya.
yang sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok apa yang sudah selesai? Kelompok macam-macam pendidikan organisasi, Bu. Baik, sudah siap presentasinya? Siap, Bu. Ibu persilakan untuk kelompok macam-macam mempresentasikan apa yang didapatkan. Jadi kami akan membacakan hasil dari temuan kami, yaitu macam-macam dari etika dalam organisasi. Yang pertama ialah melaksanakan tugas dan berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, bagi informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, melaksanakan setiap tindakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya akan dituliskan oleh saya. Selanjutnya, membangun etos kerja dan meningkatkan pimpinan organisasi. Dan terakhir, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. Sekian, terima kasih. Baik, bagaimana untuk kelompok lain? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Mungkin terima kasih kepada kelompok yang sudah maju. Beri aplaus semuanya. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini. Tadi yang pertama itu ada definisi dari etika berorganisasi. Lalu yang kedua itu ada macam-macam etika berorganisasi. Yang ketiga bentuk etika berorganisasi, dan yang terakhir itu contoh penerapan etika berorganisasi. Nah, bagaimana? Apakah sudah dipahami semua materinya? Paham, Bu. Oke, baik. Berarti semua paham ya. Berarti karena kalian sudah paham semua, Ibu akan ngetes pemahaman kalian nih. Ibu akan bertanya. Baik, Ibu akan bertanya kepada